Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Hilham Sanjaya. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang perekonomian Jepang. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Telkom. Mula-mula kita memperkenalkan sejarah perekonomian Jepang dahulu. Jepang adalah negara atau kekaisaran yang memiliki sejarah panjang sebelum berinteraksi dengan negara-negara barat kekaisaran. Jepang sudah lama berinteraksi dengan negara tetangganya, yaitu Korea dan Cina. Namun memang gejolak ekonomi besar negara ini mulai terasa ketika berinteraksi dengan negara-negara barat. Jepang pertama kali berinteraksi dengan bangsa Portugis pada abad ke-16 dalam bentuk interaksi perdagangan. Bangsa Portugis melihat peluang yang timbul akibat perseteruan Cina dan Jepang menjual barang-barang dari negeri Tiongkok seperti porselen dan sutra ke Jepang. Nah, interaksi dengan negara barat ini kemudian baru dibuka pada masa restorasi Meiji pada tahun 1868. Selama lebih dari 250 tahun menjadi negara atau kekaisaran tertutup, ekonomi Jepang boleh dikatakan bergerak dengan sistem ekonomi tradisional. Ya, meskipun pertumbuhan ekonomi kecil dan lambat, namun pada masa-masa ini industri kerajinan dan kesenian Jepang berkembang pesat. Jepang mulai mengekspor keramik juga dan beberapa kerajinan tangan lainnya. Selain itu, akibat tertutup selama ratusan tahun, kesenian khas Jepang seperti kabuki juga bisa bertahan hingga saat ini. Lalu kita membahas tentang sistem ekonominya Jepang. Pada dasarnya, sistem ekonomi Jepang menganut sistem ekonomi pasar bebas dan terindustrialisasi. Sistem ini hampir mirip ya dengan sistem ekonomi yang dianut negara-negara industri lainnya seperti Jerman, Amerika Serikat, Inggris, dan negara maju lainnya. Nah, Jepang merupakan negara perekonomian ketiga terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan Cina. Perekonomian Jepang pun sangat efisien dan bersaing dalam perdagangan internasional, khususnya di bidang industri. Namun Jepang memiliki kelemahan dari segi produktivitas di bidang agrikultur, distribusi, dan pelayanan yang lebih rendah. Karakteristik Jepang, negara yang memiliki kualitas SDM terbaik, mampu membuat mereka bangkit dari krisis perlahan tapi pasti. Jepang mampu bangkit sejak era milenial, yakni tahun 2000-an, dan pada tahun 2004 perekonomian Jepang mengalami pertumbuhan tertinggi sejak tahun 1990 ya. Lalu meliputi topik halaman 4 dan 5, sistem ekonomi negara Jepang. Perekonomian di sektor jasa, sekitar 3/4 dari total penghasilan ekonomi Jepang berasal dari sektor jasa. Untuk sektor jasa, Jepang mengandalkan perbankan, asuransi, real estate, bisnis eceran, transportasi, dan telekomunikasi. Untuk bidang transportasi, Japan Airlines merupakan salah satu andalan mereka. Japan Airlines diketahui merupakan salah satu maskapai penerbangan terbesar di dunia, yang menjadi pilihan utama wisatawan baik lokal maupun internasional yang pergi ke Jepang maupun pergi ke luar Jepang. Perekonomian di sektor industri. Sektor industri merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Jepang. Biasanya hasil industri Jepang diekspor ke negara lain seperti produk-produk otomotif, elektronik, komputer, gadget, semikonduktor, besi, dan baja. Kemudian ada pula industri penting lainnya dalam perekonomian Jepang seperti petrokimia, farmasi, bioindustri, galangan kapal, dirgantara, tekstil, dan makanan yang diproses. Lalu lanjut ke komoditas ekspor negara. Ini gambar saya ambil dari mrexportir.com. Ekonomi pasar bebas Jepang kan merupakan ketiga terbesar di dunia setelah negara Amerika Serikat dan negara Cina dalam istilah ekspor-impor internasional. Pendapatan ekonominya sangat efisien dan bersaing dalam area yang berhubungan ke perdagangan internasional sehingga membuat negara ini lebih maju. Nah, lalu akses distribusinya ini ada Narita, Tokyo, Osaka yang mendistribusi internasional airport. Lalu sektor pertanian, disinilah hasil pertanian Jepang ya. Lalu sektor perikanan, Jepang menempati urutan kedua di dunia di belakang Republik Rakyat Tiongkok dalam tonase penangkapan ikan pada tahun 1989 dengan jumlah 11,9 juta ton. Kenaikan tipis dari 11,1 juta ton pada tahun 1980 ya. Lalu ke PDB Jepangnya, ini saya ambil dari Seik Data yang sekarang pun masih berstatus aktif. Saya
ambil TWTP nominal Jepang dari 1981-03 sampai 2023-09 ya. Nah, di sini pertumbuhan PDB nominal. Pertumbuhan PDB nominal Jepang dilaporkan sebesar 6,191% pada 2023-09. Rekor ini naik sebelumnya yaitu 5.406% untuk 2023-06. Data pertumbuhan PDB nominal Jepang diperbarui triwulanan dengan rata-rata 1,498% dari 1981-03 sampai 2023-09 dengan 171 observasi ya. Nah, pertumbuhan ekonomi Jepang pada 15 Agustus 2023, ekonomi Jepang tumbuh 1,5% kuartal ke kuartal dan 6% secara tahunan. Hasil pertumbuhan ekonomi Jepang itu di atas harapan ekonom yang disurvei Reuters masing-masing 0,8% dan 3,1%. Lalu di 16 November 2023, produk domestik bruto sementara Jepang tercatat turun ke 2,1% pada kuartal ketiga 2023. Setelah sempat meningkat 4,8% di kuartal kedua, negara dengan perekonomian terbesar ketiga di dunia itu mengalami kontraksi sebesar 0,5% pada kuartal ketiga dibandingkan kuartal sebelumnya setelah tumbuh 1,2% pada kuartal kedua dibandingkan kuartal pertama. Lalu lanjut ke kebijakan ekonomi Jepang ya. Pada Januari 2013, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe memperkenalkan kebijakan ekonomi yang disebut dengan Three Arrows Policy atau lebih dikenal dengan istilah Abenomics. Pemerintah Jepang mengklaim bahwa penerapan kebijakan Abenomics mampu membawa dampak positif antara lain berupa peningkatan pertumbuhan GDP nominal sekitar 37 triliun yen selama periode 2012 sampai 2015 serta penurunan angka pengangguran dari 4,3% menjadi 3,1% di periode 2012 sampai 2016. Nah, penjelasan di halaman 10 tadi tentang Three Arrow Policy itu apa saja? Ada 3. Yang pertama ada kebijakan moneter yang longgar yang bernama expansionary monetary policy, diantaranya melalui kualitatif sampai kuantitatif easing. Lalu yang kedua kebijakan fiskal yang fleksibel, diantaranya berupa stimulus fiskal dan penetapan tarif pajak. Yang ketiga reformasi struktural seperti pada kebijakan tentang ketenaga kerjaan. Ya, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Informasi ini dikutip dari berbagai sumber seperti Wikipedia, onlinepedia.com, dan kontan.co.id ya. Ini saya sudah menyelesaikan tugas pengantar bisnis, semoga dapat mengedukasi dan menambah wawasan. Thank you.